go jump to the land of down. So, ini dia untuk game kedua permainan antara Indonesia melawan tim dari Turki. Satu hal yang aku ingin sampaikan adalah durability power dari Indonesia berarti akan ditekankan cukup keras ke arah Sorizo dengan power dari Telizanya. Namun, ada sedikit engagement untuk daerah top lane-nya yang ngebuat ini posisi dari Saken udah lumayan dikompromis oleh teman-teman dari tim Turki. Yes, itu dia. Ini bakal dikasih pressure tambahan. Sangat-sangat menarik tentunya dengan rotasi awal yang dibawa oleh teman-teman Turki. Sedangkan lihat Zeus mainnya cukup jauh banget ya. Ngemotong wave minion di pertengahan turret tier 2 yang dimiliki oleh Indonesian team. Dia mau mainin kesempatan untuk memperluas lagi bagaimana agresivitas yang sebetulnya bisa dibawa juga oleh Turki di game yang kedua kali ini. Iya, sebenarnya aku ngeliat dari tim Turki ya, state up yang mereka bawa itu sebenarnya ingin menekan ke arah jungling power dari tim Indonesia. Karena kita tahu lah kalau sampai satu kali aja kepleset, linknya itu ada chance besar akan kehilangan juga grounding dari purple buff-nya. Yang ngebuat harusnya itu bakalan jadi snowball untuk teman-teman dari tim Turki. Tapi untuk sekarang dari kedua belah tim ini cukup baik dan bahkan Zeus. Alright, bakal coba tuh di-follow up lagi dengan area 1 buat serangan mengarah ke Reki. Reckless of Blade dari Super Chan. Dan first blood berhasil diamankan di tangan Sorizo. Dan nampaknya Kostra tidak ada jalan pulang. Nah, escape tools, headbuds-nya mampu gak menahan damage yang diberikan. Udah ada satu buah serangan tambahan dari Diamond Sword yang menghujam tempat karya Kostra. 2 poin eliminasi berhasil di-secure. Ya, dan untuk sekarang tim Indonesia balik lagi mendapatkan 2 keuntungan dari segi kill point-nya yang membuat dari segi gold gap-nya pun udah mulai ada sedikit di angka 600 gold. Apakah ini bakalan efektif? Menurutku bakalan efektif banget. Seenggaknya untuk dari segi kontes ke arah turtle-nya ada sedikit chance yang lebih baik dipegang oleh tim Indonesia, apalagi dengan setup-nya di area bottom lane. Dan ingat, Sorizo sudah level 4, penalti zone bisa kebuka dan mungkin turtle bisa aja di kontes. Tapi dari sisi power area of effect ini cukup besar ada di tangan dari tim Indonesia. Itu dia. Ini yang sebetulnya harus diwaspadai juga kalau mau adanya kontestasi yang mau dibawa oleh Turki terkait objektif netral turtle. Yang pertama, sejauh ini keduanya sama-sama melakukan setup. Sorizo juga udah colong strat di sana, udah ngebaca pergerakan dari jungler Turki yang belum mau terlalu all in, belum mau terlalu komit lebih jauh lagi ke area turtle. Masih coba untuk ditarik ulur. Meanwhile di area top lane, kalau bisa intermezzo sebentar, Saken yang di sini juga udah berhasil mukul mundur Wakasa ya untuk main lebih safe lagi. Terus mengarah ke area turret pertahanan yang dimiliki oleh Wakasa. Sedangkan dari area sisi map controlnya, turtle-nya ini masih dipegang Black Kostra. Masih coba untuk ditarik ulur. Sudah ada satu buah Astral Eco yang dikeluarkan. Masih coba untuk mulai ditahan. Penalty zone skin mulai mengarah Kostra mundur. Dan lihat sudah ada satu buah hard gun. Dan retribution jangan main coming from Super Can. Yang ngebuat turtle berhasil di-secure oleh tim Indonesia kita. Dan Solisa terhimpit. Belum ada follow up. Dan justru dibalikkan dengan area satu buat Dark Contract. One man down. Dan nampaknya bakal di-follow up lagi dengan area satu buat dapat rock. Dapat softplate. Double kill berhasil di-secure oleh seorang Finn. Tapi lihat ada satu buah serangan balik yang bakal coba diberikan. 2 titik tempur. Dan untuk nothing. Astral Recall yang miss dari Ranggen membuat dia masih bisa survive dan bahkan somehow dari Super Ken dia masih survive dengan tempo blade-nya dan bahkan nggak cuma itu, numbangin juga tadi kalau nggak salah ke arah dari Kostra. Ngebuat akhirnya 4-1 untuk teman-teman dari tim Indonesia yang akhirnya ngebuat dari early power mereka juga makin ke scale up lagi. Apalagi dengan adanya Kayaye yang mendapatkan 3 total assist. Ingat di tangannya ada Impurage yang harusnya bisa membuat mananya ini masih bisa konservatif dan masih ada beberapa damage tambahan juga yang bisa dikeluarkan. Dan ini pun akan membantu banget untuk memberikan slow juga kepada dari tim Turki seperti yang tadi kita lihat contohnya di arah bottom lane team fight. Namun sejauh pertukaran jauh di angka 3 gap, tapi untuk sekarang ini objektif masih belum ada pertukaran yang begitu menyakitkan untuk teman-teman dari tim Turki. Tapi Super Ken bakal coba untuk wipe mengikat dan satu pemain tumbang dengan dari hard card yang dikeluarkan oleh Ki. Dan kalau kita lihat lagi dari jungle pattern-nya Choji, ini udah mulai kembali adanya serangan yang datang ke area Kostra. Cuman menariknya di sini Sorizo yang ngambil start tersebut. Nampaknya di menit keempat Sorizo udah cukup sustain dan ngemaksa adanya satu buah hard guard curian dikeluarkan mengarah ke area Kostra.
Ya, dan akhirnya yang ngebuat untuk sekarang ya, ini ada gold gap dan juga XP gap sebenarnya dari Superken dan juga Kostra. Beda satu level dan bahkan dari segi goldnya, kita match up antar kedua belah jungler. Ini bedanya ada di 50% loh. 2.400 dibandingkan dengan adanya 3.700 gold yang dipegang oleh Superken. Satu dari Corson side ini udah bisa memberikan utility effect juga dengan adanya slow yang bisa di-apply ke teman-teman dari tim Turki. Namun kalau kita untuk dari item damage potensial dari tim Turki, ini baru ada di tangan dari Valentina dengan jadinya ke arah Clock of Destiny diikuti dengan Fury Hammer di tangan dari Zeus. Alright, we'll see. Di Turtle kali ini mereka berhasil mendapatkan karena Sorizo udah mulai coba untuk flicker penalty zone di follow up di area satu bawah Hippies Wins. Tapi nampaknya teman-teman dari Turki kehilangan vision tambahan sehingga Turtle berhasil diamankan oleh Indonesia. Ya, otomatis adanya dua turtle sekarang yang dimainkan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Bahkan lihat bagaimana Super Ken pun ini langsung mencoba untuk mengambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Turki. Purple buff sudah diambil, ngebuat Kostra makin ke shutdown lagi dari segi resource-nya. Dan bahkan sudah mulai ada pergerakan mirroring untuk di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Di arah top lane dan juga bottom lane masing-masing tim mereka kehilangan satu turret outernya. Ini mahal banget ya. Ini yang menandakan Indonesia dapetin keuntungan yang cukup signifikan yang ngebawa mereka memimpin dari segi perekonomian. Sedangkan dari arah teman-teman Turki sendiri dengan adanya pergerakan seperti ini, at least mereka udah berhasil secure juga nih mirroring dari turret yang ada dari bawah dari Indonesia. Karena memang kalau bicara soal kill point ini jomplang banget. Indonesia punya power akan team fight. Ini yang ngebuat Turki mereka benar-benar harus maksimalin ke area late game powernya. Karena lihat di menit ke-6 aja center turret mereka udah berhasil dihancurkan. Map kontrolnya sebenarnya bakal enak kembali diamankan oleh tim Indonesia. Iya, dan bahkan lihat di arah bottom lane, Wakasa. Bakal coba untuk di follow up. Di area satu buat Tempest of Blade. Hardcut masuk begitu saja yang membuat one man down dari Turki di area bawah. Ini pick off yang bisa dibilang cukup mahal ya. Apalagi dengan adanya informasi bahwa Wakasa sendirian di arah bottom lane ini langsung di-engage oleh Super Ken. Dan harus diingat, Finch Force itu punya mobilitas yang tinggi banget untuk bisa menggerakkan link dari arah top ke arah bottom lane-nya. Dengan Wakasa yang hilang, otomatis damage potensial ini cukup besar di tangan dari Rodgen. Cuman harus diingat juga bahwa gold gap ini sekarang udah menyentuh angka 5.000 untuk di 7 menit yang pertama. Ngebuat dari tim Indonesia punya power nggak cuma dari segi offense-nya saja, tapi durability juga sangat oke. Bahkan tadi aku ngeliat banyak banget Civi push maneuver yang dilakukan oleh Super Ken masuk ke dalam turret, tapi somehow dia masih survive dan mendapatkan pertukarannya dengan segi kill point. Itu dia, apalagi di sini formasi 4-1 dibawakan oleh Turki. Sedangkan Indonesia udah mainin stick team fight-nya. Ini bakal jadi momen yang nggak bisa jadi malapetaka tersendiri karena sebenarnya Turki berada di momen kayak makan buah simalakama ya, semua serba salah. Mereka bakal coba untuk terus memberikan yang terbaik dengan adanya serangan perlawanan yang berarti. Tapi kali ini Turki yang tahu gap networknya juga cukup jauh akan tim Indonesia. Mereka nggak mau terlalu masuk ke area kontestasi Turtle. Sehingga Turtle yang terakhir ini akan menjadi satu buah perfect Turtle di tangan Super Ken. Ya, 3 Turtle berarti total sudah diambil dan bahkan mid lane sudah hilang. Ngebuat harusnya safe space dari Turki makin ditekankan lagi dan lihat bagaimana invasif manuver telah dilakukan juga oleh Sorizo. Yang pada akhirnya ngebuat Turki ini udah mulai kepepet lagi dan bahkan didorong ke arah belakang. Lihat satu damage dari Super Ken, satu kali Divine Sword aja itu udah hampir menghilangkan satu bar penuh dari Kostra. Dan melihat dari segi itemnya, Kostra pun ini untuk penambahan HP-nya udah lumayan oke sebenarnya. Dengan adanya Ares Veil dan juga Vitality Crystal diikuti dengan Molten Essence. Namun, power dari Link, dari Super Ken ini udah sangat-sangat besar. Berserker Fury ditambah lagi dengan adanya Windtalker ngebuat harusnya setiap adanya Divine Sword itu kemungkinan besar akan menjadi critical chance. Dan untuk critical damage power reduction itu ada di Blade Armor. Namun Blade Armor masih belum kelihatan dari teman-teman Turki. Mungkin akan fokus ke arah item offense terlebih dahulu untuk tim Turki. Ya, ini kalau ngelihat mereka aja masih bertahan hidup dengan item-item pecahan ya. Dari Kostranya juga yang udah terpantau gap levelnya di angka 4 level. Ini kesenjangan sosial terlihat jelas atas Turki untuk Indonesia. Ditambah lagi di sini untuk power dari Indonesia juga udah bakal enak banget untuk memberikan satu buah pressure tambahan. Tidak ada satu sektor hutan pun yang diberikan oleh Turki ini yang ngebuat mereka berada di posisi yang cukup tertinggal. Dan Indonesia yang sebetulnya punya power yang cukup kuat di game yang kedua kali ini, mereka pun masih detail banget, mereka masih penuh akan perhitungan. Yang mau greedy ini jadi salah satu keputusan yang cukup bijak sebetulnya dari Indonesia. Yang penting stabil tapi oke gitu, tapi engagement. Mancing keributan mantap, mengarah ke Sorizo, dan nampaknya satu pemain berhasil dieliminasi. Sorizo yang out positions dibayar dengan adanya satu turret yang berhasil dihancurkan. Ya, dan melihat dari segi powernya Turki, mereka
mereka sudah mulai melakukan setup satu ya. Lihat bagaimana dari Zeus sudah mulai masuk ke arah bottom lane turret dari Indonesia dan mungkin akan melakukan push potensial. Tapi langsung disamperin oleh Super Ken dan mungkin karena ada yang tumbang. Karena Zeusnya juga udah mulai dikejar dan nampaknya Astral Recall yang dikeluarkan oleh Finn tepat terhadap target operasi. Ya, ngebuat harusnya 20 detik ke depan ini tidak adanya Zeus mungkin akan meminimalisir lagi power untuk kontes ke arah Lordnya. Karena Lord juga sudah mulai pop up. Walaupun ini adalah Lord yang pertama, seenggaknya ada power push potensial yang bisa dimaksimalkan lagi oleh teman-teman dari tim Indonesia. Ya. Apalagi mengingat bahwa sisanya dari Turki untuk turret ya. Ini tinggal inhibitor aja loh. Ya, itu dia. Ini tinggal inner turret yang bakal kesampaian lah atau tercapai untuk dihancurkan dengan adanya power Lord pertama. Yang pastinya bakal dimaksimalin untuk dampak positif dari Indonesia. Dan bahkan dengan adanya gap network dan juga keuntungan yang diamankan oleh Indonesia di game yang kedua kali ini nggak menutup kemungkinan bahkan mereka bisa masuk ke area inner turret atau bahkan base turret yang dimiliki oleh Turki. Tapi sebelum masuk ke area penyerangan, mungkin bicara soal winning condition atau bagaimana power defensif. Menurut Choji dari Turki itu harus seperti apa? Kalau aku ngeliat dari segi power defensifnya sebenarnya ini masih bisa mengandalkan ke arah dari Itachi untuk inisiasi engagementnya. Tapi lihat seberapa mudahnya dari tim Indonesia numbangin ke arah satu player dari Turki ini yang ngebuat ya udah bahkan networknya aja udah di angka 8.000 loh. Ini ada perbedaan kuantitas yang cukup jelas ya yang sebetulnya memberatkan Turki juga untuk bisa jalanin karya bagaimana defensif manuver bisa dia lakukan. Nampaknya Astral Recall bahkan sudah mulai terpantau perih ketika Finn melontarkan restore tersebut karya satu pemain yang cukup glass cannon dan teman-teman dari Indonesia sendiri mereka belum bisa maksimalkan gelombang wave minion power, masih bisa di-clear dengan sangat cepat oleh tim Turki. Masih ada perjalanan cukup ketat, 2 health bar hilang dengan area 1 buah Astral Recall. Super Ken jalan bertinggi, bertengger di area dinding. Udah ada 1 buah pelatih yang pulihkan dan lihat ada 1 mati John Malkin ternyata gak berasa ke area tubuh dari tim Indonesia. Justru Rocket yang harus tumbang 1 untuk nothing. Dan 1 base turret tampaknya bakal coba untuk mulai dihancurkan oleh Indonesia. No power defensif, tapi Turki mereka kembali menerima serangan. Double Software mengalah tepat karya Waka 1 bang. Mega kill berhasil diamankan oleh seorang Finn. Dan 3 pemain tersisa, base check retro Exmos. Dan nampaknya Indonesia berhasil mengamankan kemenangan di game yang kedua. 12 menit adalah durasi yang dibutuhkan oleh teman-teman dari tim Indonesia untuk mengalahkan tim Turki di game kedua. Match pertama kita di hari ini yang berarti secara tidak langsung sejauh ini total Indonesia telah mengamankan 2 match harusnya. Correct me if I'm wrong, tapi 2 match harusnya yang sudah diamankan oleh mereka. Pertama melawan United States di yang kedua 1, yang kedua baru banget di hari ini dengan 2-0 melawan Turki. Aku melihat untuk potensinya sebenarnya ini masih sama dengan gameplay di game yang pertama. Setup yang dibawa oleh teman-teman dari tim Indonesia itu adalah early-nya ditekanin banget dari segi junglingnya. Yang dimana untuk invasi sebenarnya ada tapi tipis-tipis. Yang sebenarnya itu juga nggak terlalu ngeganggu ke arah Turkinya. Namun dengan adanya pencurian 1 ataupun 2 jungle ditumpuk seperti itu yang akhirnya ngebuat adanya power masif yang bisa diterima oleh Link dari Super Ken. Apalagi kalau nggak salah tadi dia sempat dapetin kill pertama kalau nggak salah ya dari Super Ken yang ngebuat akhirnya ya udah loncatan terus snowballnya makin besar lagi dan itu tinggal kayak balik lagi ke jungle kasih pick off lagi dibantu sama Angela dari KI balik lagi ke jungle. Begitu terus dari